Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur karena kasih karunia Tuhan yang terus berlimpah dalam kehidupan kita. Pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang maha baik, kami bersyukur dengan kemurahan rahmat Tuhan, kami masih diberikan kesempatan, kekuatan, dan kesehatan pada pagi hari ini. Kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, tolong tuntun kami dengan kuat kuasa Roh Suci Tuhan, agar kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul, Mutiara Sorga yang Tidak Bercacat. Ayat intinya diambil dari Matius 13 ayat yang ke-45 dan yang ke-46. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Keterangannya, Kristus sendirilah yang menjadi mutiara yang mahal harganya. Kebenaran Kristus adalah mutiara yang putih murni, yang tidak bercacat dan tidak bercelah. Tidak ada pekerjaan manusia yang dapat menambah karunia Allah yang besar dan indah. Karunia itu tak bercacat. Di dalam Kristus tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Kolose 2 ayat yang ketiga. Ia menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. 1 Korintus 1 ayat yang ke-30. Semua yang dapat memuaskan keperluan dan kerinduan jiwa manusia di dunia ini dan di dunia yang akan datang ada pada Kristus. Penebus kita adalah mutiara yang sangat indah yang bila dibandingkan dengan segala perkara itu, semuanya tidak ada artinya. Di dalam perumpamaan itu, mutiara itu tidak melambangkan suatu karunia. Si pedagang membelinya seharga seluruh apa yang dimilikinya. Banyak yang menanyakan artinya, karena Kristus dilambangkan dalam kitab suci sebagai karunia. Ia memang suatu karunia, tetapi hanya kepada mereka yang menyerahkan diri mereka sendiri, tubuh, jiwa, dan roh kepadanya dengan tidak bersyarat. Kita harus menyerahkan diri kita sendiri kepada Kristus untuk menghidupkan suatu kehidupan yang rela menurut segala tuntutannya. Semua yang ada pada kita, semua bakat dan kemampuan yang kita miliki adalah milik Tuhan yang harus diserahkan untuk pekerjaannya. Bila kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepadanya, maka Kristus dengan segala kekayaan sorga menyerahkan dirinya sendiri bagi kita. Kita memperoleh mutiara yang sangat mahal. Di pasaran di mana rahmat ilahi yang mengatur perdagangan, mutiara yang indah itu dinyatakan dapat dibeli tanpa uang dan tanpa diberi harga. Di dalam pasar ini semua orang dapat memperoleh barang-barang sorga. Gudang permata kebenaran terbuka untuk semua orang. Suara juru selamat dengan tekun dan berkasihan mengundang kita. Maka aku menasihati kamu supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya. Orang yang termiskin dan orang yang terkaya bersama-sama dapat membeli keselamatan, karena tidak ada kekayaan duniawi yang membatasinya. Ini dapat diperoleh dengan penurutan yang rela, dengan menyerahkan diri kita sendiri kepada Kristus sebagai milik yang dibelinya sendiri. Kita tidak dapat memiliki surga kecuali kita mencarinya dengan penuh perhatian dan ketabahan, walaupun kita harus meninggalkan segala sesuatu yang ada di dunia ini untuk itu. Pekabaran firman Tuhan pagi hari ini menegur kita. Kerajaan sorga dan kebenarannya, Kristus dan keselamatan itu apa bagi saya? Apakah itu harta yang terpendam yang sangat saya cari, yang sangat saya
rindu-rindukan untuk miliki. Kalau memang itu kerinduan saya yang sepenuhnya, maka pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengatakan, saya akan rela menyerahkan segala sesuatunya untuk mengejarnya, untuk berusaha mendapatkannya. Dan dengan jelas pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengatakan, Kristus memang merupakan suatu karunia. Tetapi karunia itu hanya diberikan kepada mereka yang menyerahkan diri mereka sendiri, tubuh, jiwa, dan roh kepadanya dengan tidak bersyarat. Kita harus menyerahkan diri kita sendiri kepada Kristus untuk menghidupkan suatu kehidupan yang rela menurut segala tuntutannya. Apakah saya menjadikan Kristus dan keselamatan merupakan hal yang terutama dalam hidup saya? Harta yang terpendam itu, mutiara permata yang saya sangat cari-cari dan rindu-rindukan dalam kehidupan saya? Dengan pertolongan Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita dan apa saja yang Tuhan titipkan bagi kita, bakat, talenta, pekerjaan, harta, apapun yang Tuhan titipkan, untuk dipakai semaksimal mungkin dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Sehingga dengan pertolongan Tuhan, keselamatan yang hanya ada dalam Kristus, dengan pertolongan Tuhan akan dikaruniakan bagi kita apabila kita setia terus datang lebih dekat kepada Tuhan. Semoga Tuhan menyanggupkan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang maha baik yang bersemayam dalam tata surga, pada pagi hari ini ya Tuhan kami datang kepadamu. Bersyukur, berterima kasih atas pekabaran firman Tuhan yang telah menuntun, menegur kami. Bantu kami untuk terus menjadikan Engkau yang terutama dalam kehidupan kami. Harta terpendam, mutiara permata yang sangat kami rindu-rindukan untuk miliki. Kiranya dengan pertolongan Tuhan kami bisa menjadikan Engkau yang terutama dan terus mengandalkan Engkau. Bantu kami untuk terus bertumbuh dalam iman pengharapan kami. Dan dengan pertolongan Tuhan, kami semua bisa lebih peka akan kehendak Tuhan. Kami dimampukan untuk menghidupkan agenda-agendamu dalam kehidupan kami. Dan dengan pertolongan kasih Tuhan, kami bisa siap menerima roh hujan akhir. Dan kiranya meterai Allah yang hidup bisa menjadi bagian kehidupan kami. Diberkatilah seluruh umat-umat Tuhan yang mendengarkan pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Diberikan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, diberikan murah-murah rezeki dari sorga. Diberkati dengan rahmat Tuhan, sehingga apabila umat-umat Tuhan sedang bergumul oleh karena duka cita, oleh karena penyakit atau pergumulan apapun yang sedang dialami saat ini, kiranya Allah yang maha baik terus menjadi solusi, bisa memulihkan, menyembuhkan, menghiburkan, dan menguatkan kami. Sehingga dengan pertolongan Tuhan, kami akan terus bersuka cita berjalan bersama-sama dengan Engkau dari sekarang sampai Maranatha. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.